Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ulaila Seviana dengan NIM 2220046. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin tentang hipotesis pembelajaran bahasa. Terus kemudian hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang ketiga ada hipotesis kontrasif. Langsung saja, hipotesis pembelajaran bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan tesis. Hupo berarti sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan tesis berarti pernyataan atau teori. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan peserta agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Kemudian pembelajaran merupakan pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat menguasai isi pembelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap serta keterampilan seorang peserta didik. Kemudian poin kedua ada hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Hipotesis ini menyatakan bahwa adanya kesamaan dalam proses belajar pertama dan belajar bahasa kedua. Kesamaan itu terletak pada urutan perolehan struktur bahasa, seperti modus interogasi, negarasi, dan morfem-morfem gramatikal. Hipotesis ini menyatakan bahwa unsur bahasa yang diperoleh dengan urutan yang diramalkan. Unsur kebahasaan tertentu akan diperoleh terlebih dahulu. Sedangkan unsur kebahasaan lain diperoleh baru kemudian. Kemudian poin ketiga yaitu ada hipotesis kontrastif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Karl Lewis dan Robert Ladu. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar bahasa kedua adalah karena adanya perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua. Sedangkan kemudahan dalam belajar bahasa kedua disebabkan oleh adanya persamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi adanya perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua akan menimbulkan kesulitan dalam belajar bahasa kedua. Ya, yang kemungkinan juga akan menimbulkan kesalahan. Sedangkan adanya persamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua akan menyebabkan kemudahan dalam belajar bahasa kedua. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa seorang pembelajar bahasa kedua sering sekali melakukan transfer ke bahasa pertama ke bahasa kedua dalam menyampaikan suatu gagasan. Transfer ini dapat terjadi pada semua tingkat kebahasaan. Tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, maupun tata leksikon atau tata kata. Dalam hal ini bisa menjadi transfer positif, yakni kalau struktur bahasa pertama dan bahasa kedua itu sama, dan ini akan menimbulkan kemudahan dapat juga menjadi transferan negatif, yakni kalau struktur bahasa pertama dan bahasa kedua itu tidak sama, dan ini akan menimbulkan kesulitan. Adanya pemikiran bahasa pertama akan mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua, maka akan membuat para pakar berusaha mendeskripsikan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua agar dapat memprediksi kesukaran dan kemudahan yang akan dialami dalam pembelajaran bahasa kedua itu. Baik, melanjutkan
materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, saya Uli Madina Amah di 2220047 akan menyampaikan materi mengenai hipotesis kontrastif dan hipotesis Krashen. Baik, yang pertama yaitu hipotesis kontrastif. Hipotesis kontrastif ini dikembangkan oleh Charles Frisch dan Robert Lado. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar B2 adalah karena adanya perbedaan antara B1 dan B2. Sedangkan kemudahan dalam belajar B2 disebabkan oleh adanya kesamaan antara B1 dan B2. Jadi adanya perbedaan antara B1 dan B2 akan menimbulkan kesulitan dalam belajar B2 yang mungkin juga akan menimbulkan kesalahan. Sedangkan adanya persamaan antara B1 dan B2 akan menyebabkan terjadinya kemudahan dalam belajar B2. Hipotesis kontrastif ini juga menyatakan bahwa seorang pembelajar bahasa kedua seringkali melakukan transfer B1 ke dalam B2 dalam menyampaikan suatu gagasan. Transfer ini dapat terjadi pada semua tingkat kebahasaan, seperti tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, maupun tata kata atau leksikon. Dalam hal ini bisa terjadi transfer positif, yakni kalau struktur B1 dan B2 itu sama, dan ini akan menimbulkan kemudahan. Dapat juga terjadi transfer negatif, yakni kalau struktur B1 dan B2 itu tidak sama atau memiliki perbedaan, dan ini akan menimbulkan kesulitan dalam belajar B2 sendiri. Lalu yang kedua yaitu hipotesis Krashen. Berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa, Stephen Krashen mengajukan 9 buah hipotesis yang saling berkaitan. Kesembilan hipotesis itu adalah: yang pertama, hipotesis pemerolehan dan belajar. Menurut hipotesis ini, dalam penguasaan suatu bahasa perlu dibedakan adanya pemerolehan dan belajar. Pemerolehan adalah penguasaan suatu bahasa melalui cara bawah sadar atau alamiah dan terjadi tanpa kehendak yang terencana. Proses pemerolehan tidak melalui usaha belajar yang formal atau eksplisit. Sebaliknya, yang dimaksud dengan belajar adalah usaha sadar untuk secara formal atau eksplisit menguasai bahasa yang dipelajari, terutama yang berkenaan dengan kaidah-kaidah bahasa. Belajar terutama terjadi atau berlangsung di dalam kelas. Yang kedua yaitu hipotesis urutan alamiah. Hipotesis ini menyatakan bahwa dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak memperoleh unsur-unsur bahasa menurut urutan tertentu yang dapat diprediksikan. Urutan ini bersifat alamiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pemerolehan unsur-unsur bahasa yang relatif stabil untuk bahasa pertama, bahasa kedua, maupun bahasa asing.
Lalu yang ketiga, hipotesis monitor. Hipotesis monitor ini menyatakan adanya hubungan antara proses sadar dalam pemerolehan bahasa. Proses sadar menghasilkan hasil belajar dan proses bawah sadar menghasilkan pemerolehan. Jadi ada hubungan yang erat antara hipotesis monitor ini dengan hipotesis pertama tentang pemerolehan dan belajar. Pemerolehan akan menghasilkan pengetahuan implisit, sedangkan belajar akan menghasilkan pengetahuan eksplisit tentang aturan-aturan tata bahasa. Yang keempat, hipotesis masukan. Hipotesis ini menyatakan bahwa seseorang menguasai bahasa melalui masukan atau input yang dapat dipahami, yaitu dengan memusatkan perhatian pada pesan atau isi dan bukannya pada bentuk. Hal ini berlaku pada semua orang dewasa maupun kanak-kanak yang sedang belajar bahasa. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa kegiatan mendengarkan musik, memahami isi wawancara sangat penting dalam proses pemerolehan bahasa, dan penguasaan bahasa secara aktif akan datang pada waktunya nanti. Yang kelima, yaitu hipotesis afektif atau hipotesis sikap. Hipotesis ini menyatakan bahwa orang dengan kepribadian dan motivasi tertentu dapat memperoleh bahasa kedua dengan lebih baik dibandingkan orang dengan kepribadian dan sikap yang lain. Seseorang dengan kepribadian terbuka dan hangat akan lebih berhasil dalam belajar bahasa kedua dibandingkan orang dengan kepribadian yang agak tertutup. Yang keenam, hipotesis pembawaan atau bakat. Hipotesis ini menyatakan bahwa bakat bahasa mempunyai hubungan yang jelas dengan keberhasilan belajar bahasa kedua. Krashen menyatakan bahwa sikap secara langsung berhubungan dengan pemerolehan bahasa kedua, sedangkan bakat berhubungan dengan belajar. Yang ketujuh yaitu hipotesis filter afektif. Hipotesis ini menyatakan bahwa sebuah filter yang bersifat afektif dapat menahan masukan sehingga seseorang tidak atau kurang berhasil dalam usahanya untuk memperoleh bahasa kedua. Filter itu dapat berupa kepercayaan diri yang kurang, situasi yang menegangkan, sikap defensif. Saya Ilham Aziz dengan NIM 2220045 ingin memaparkan materi yang ketiga, melanjutkan materi yang sebelumnya. Hipotesis bahasa antara. Bahasa antara atau bisa disebut interlanguage adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu sewaktu dia belum mendapatkan atau belum menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Bahasa ini bersifat khas dan mempunyai karakteristik sendiri yang tidak sama dengan bahasa pertama dan bahasa kedua. Tampaknya semacam perpindahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua. Bahasa antara ini merupakan produk dari strategi seseorang dalam belajar bahasa kedua, yang artinya bahasa ini merupakan kumpulan atau akumulasi yang terus-menerus dari suatu proses pembentukan penguasaan bahasa. Selanjutnya terdapat hipotesis pigeonisasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa dalam proses belajar bahasa kedua ini bisa saja selain terbentuknya bahasa antara terbentuknya juga yang disebut bahasa pidgin.
yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Bahasa pidgin ini digunakan untuk keperluan singkat dalam masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahasa pidgin ini tidak memiliki penutur asli. Menurut Kerr dan Agustina pada tahun 1995. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam mengucap kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.